siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Cika Brilianta atau panggilnya Tata. Aku merupakan anak mahasiswa arsitektur BINUS. Aku juga merupakan anak BINUSian 2024. Jadi mungkin teman-teman yang masih bertanya-tanya apa sih BINUSian 2024 itu? Jadi aku tuh angkatan 2020, tapi karena BINUS tuh mengharapkan mahasiswanya bisa lulus dalam 4 tahun. Jadi aku sebutnya BINUSian 2024. Sama nih nanti kalau teman-teman masuk di tahun ini, kalian bakal disebut BINUSian 2025. Oke, mungkin untuk mengawali talk show pada siang hari ini, kita bisa dengar kata sambutan dulu dari Pak Sigit Wijaksono sebagai Sekretaris Arsitek. Silakan Pak Sigit. Baik, terima kasih Cika. Ya. Selamat siang teman-teman semuanya, ya, dan selamat siang juga adik-adik calon mahasiswa. Ya, terima kasih kalian mau hadir dan ikut terlibat dalam acara ini. Ya. Acara ini diselenggarakan oleh BINUS, ya, kerjasama dengan Pak Sektur sebagai ajang untuk komunikasi, ya, sharing tentang informasi jurusan, ya, mungkin yang adik-adik ingin tahu, ya, bagaimana sih, ya, menjadi mahasiswa jurusan arsitektur BINUS, atau kira-kira apa aja kegiatannya selama perkuliahan di BINUS, ya, termasuk juga fasilitasnya apa yang akan adik-adik oleh, kurikulumnya, mata kuliahnya, ya. Nah, mudah-mudahan di acara hari ini dalam bentuk talk show kalian bisa dapat banyak, ya, informasi yang bisa menjadi inspirasi bagi kalian untuk membulatkan tekad, ya, masuk menjadi mahasiswa di jurusan arsitektur, ya. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat, ya, dan kakak-kakak kalian mungkin dibantu oleh Bapak dosen bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan sehingga kalian lebih banyak lagi mendapatkan informasi yang mungkin saat ini masih sedikit, ya, tentang dunia arsitektur. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat, ya, menyaksikan acara talk show BINUS Asian Virtual Expo, ya. Terima kasih dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang untuk adik-adik siswa yang sudah membantu sebenarnya acara ini. Terima kasih juga buat Pak Michael Isna ini, ya. Selamat siang semuanya, sukses, ya. Baik, terima kasih banyak Pak Sigit atas sambutannya. Jadi teman-teman, Pak Sigit ini merupakan sekretaris jurusan arsitektur di BINUS University, teman-teman. Mungkin bisa dihafal-hafal nih mukanya Pak Sigit yang mana, karena dia kan salah satu dosen di BINUS University, teman-teman. Mungkin kita udah dengar nih kata sambutan dari sekretaris jurusan. Mungkin sekarang nggak lengkap kalau kita belum dengar kata sambutan dari ketua Himars kita yang paling kece nih, teman-teman. Silakan Kak Otnil. Halo Kak Otnil. Halo Kak Cika. Apa kabarnya nih Kak Otnil? Kak Otnil atau Kak Ilen nih manggilnya, Kak? Boleh Kak Otnil, boleh Kak Ilen. Oke, Kak Ilen apa kabar nih? Baik Cika, puji Tuhan. Kuliah lancar kan Kak? Aman ya? Lancar. Oke, boleh Kak Ilen dikasih kata sambutan buat teman-teman yang udah hadir di Zoom meeting kali ini. Oke Cika, terima kasih ya buat waktunya. Oke, semuanya selamat siang dan selamat datang teman-teman dan Bapak Ibu dosen sekalian. Perkenalkan, nama saya Otnil Samuel Sugi, biasa dipanggil Kak Ilen. Nah, saya selaku ketua dari Himpunan Mahasiswa Arsitektur BINUS University atau lebih dikenal dengan sebutan Himars, ya. Nah, pada kesempatan ini aku mau kenalin ke kalian nih teman-teman dari SMA maupun dari jurusan lain mengenai
mengenai apa sih serunya kuliah di arsitektur BINUS, terus apa aja sih lika-liku yang dihadapin oleh mahasiswa arsitektur BINUS, atau kalian juga pasti penasaran kan tentang keseruan apa aja sih yang dilakuin sama Himar sendiri. Nah, melalui expo ini, kali ini aku bakal kupas tuntas nih beberapa pertanyaan umum tentang kuliah di arsitektur BINUS, atau mungkin ada yang ingin kalian tanya ini ke kakak narasumber kali ini. Nah, harapan aku di expo ini kali ini adalah semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar ya teman-teman. Ya mungkin itu aja sambutan dari aku. Nah, aku mau ucapin juga terima kasih banyak buat kalian yang udah berpartisipasi hadir. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke Kak Cika, sekian dari aku. Terima kasih teman-teman. Oke, makasih banyak Kak Ilen atas sambutannya. Jadi teman-teman, Kak Ilen ini merupakan ketua himpunan arsitektur nih teman-teman. Jadi mungkin teman-teman nanti ada yang mau masuk himpunan arsitektur juga. Oke, mungkin kita udah denger nih kata sambutan dari sekretaris jurusan dan juga ketua Himars. Mungkin kita bisa masuk ke inti acara ya teman-teman. Jadi di acara ini kita mengundang 3 narasumber yang kece-kece nih. Yang pertama ada Pak Michael Isnaidi Mantoro selaku dosen arsitektur BINUS University. Halo Pak Michael. Halo. Ya. Halo. Oke, yang kedua ada narasumber yang paling cantik di antara narasumber lainnya, yaitu ada Kak Ananda Putri. Halo Kak Ananda. Halo, siang. Halo, apa kabar Kak Ananda? Baik, masih hidup. Oke. Kuliah aman ya Kak ya? Aman. Walaupun dikejar deadline, tetap aman. Oke, semangat ya Kak mengejar deadline-nya. Oh, yang terakhir nih teman-teman yang gak kalah keren dari kedua narasumber lainnya itu ada Kak Rezi Megetara. Halo Kak Rezi. Halo. Apa kabarnya nih Kak Rezi? Kabar sih baik lah ya. Walaupun sibuk nugas sama sibuk ada proyek nih sebenarnya sih Cika. Semangat Tetap ya Kak baik Rezi, kok. jalanin Yeah. proyeknya loh. Oke, thank you. Jadi untuk Pak Michael, Kak Nanda, sama Kak Rezi nih, aku mau tanya-tanya seputar jurusan arsitektur, boleh kan ya? Ya, silakan. Oke, mungkin yang pertanyaan pertama nih, aku mau nanya untuk Pak Michael dan juga Kak Nanda dan Kak Rezi, aku mau nanya, apa sih serunya kuliah di arsitektur BINUS? Mungkin teman-teman sini mau tahu gitu. Silahkan Pak Michael dulu. Ya, kuliah di arsitektur kan seru begitu ya. Karena apa? Karena memang banyak, kalau kita bicara arsitektur tuh bidangnya sangat luas sekali, bidangnya sangat banyak, sehingga banyak sekali yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Nah, itu ya membuat tantangan yang semakin berat, tapi saya rasa juga dengan tingkatan ya, baik dari semester 1, semester 2 dan seterusnya, saya rasa semakin lama kalian akan semakin bisa untuk memahami arsitektur yang secara keseluruhan. Saya rasa sih ya menarik lah gitu ya, menarik untuk Anda telusuri, menarik untuk Anda pelajari lebih lanjut. Oke, terima kasih Pak Michael. Berarti kalau menurut Pak Michael menarik nih teman-teman jurusan arsitektur ini. Itu kalau menurut sudut pandang dosen ya teman-teman. Coba kalau aku mau denger dong dari sudut pandang mahasiswanya sendiri, boleh dari Kak Rezi dulu? Oke, tadi pertanyaannya apa serunya kuliah di arsitektur ya? Iya. Oke, paling tugas-tugasnya sih yang seru banget. Nggak kayak, karena kan tugas-tugas di arsitektur BINUS itu nggak kayak zaman SMA, di mana kita tuh ngerjain tugas berupa tulisan terus gitu kan, dan rumus terus gitu. Nah di arsitektur BINUS itu kita nugasnya berupa karya, poster, bahkan sering foto dan video tuh juga ya, dan maket-maket juga, yang benar-benar kita tuh bikin itu tuh bikin kita bangga banget pas udah kelar gitu. Biasanya kan kalau udah kelar nugas SMA tuh ya udah gitu, tunggu nilai. Kalau ini tuh kita ada kebanggaan sendiri dalam menyelesaikan tugas kita gitu. Nah kalau nugas di arsitektur juga kita tuh bisa berimajinasi dan kita tuh bisa ngasah ide kita gitu dibanding ngikutin rumus-rumus doang gitu sih Tak. Oke, berarti kalau menurut Kak Rezi ini yang serunya tuh malah nugasnya ya Kak ya? Ya justru nugas walaupun capek mungkin ya, tapi seru banget semua itu. Ya, apalagi kalau udah lihat hasil stupa nih, keren tuh, udah puas sendiri ya kayak menurut Ya, Kak. betul banget. Kalau menurut Kak Nanda nih, apa sih Kak serunya kuliah di jurusan arsitektur BINUS Kak?
Kalau dari aku tadi kata Rezi sih emang bener ya, tugas-tugasnya tuh emang seru dan kita tuh nge-explore banyak ya tentang kreativitas kita. Tapi pengalaman kuliah sendiri di arsitektur juga seru menurut aku ya, baik offline ataupun online. Kayak offline itu biasanya pengalaman nugas bareng, kayak di studio seharian bareng, desain tugas, tukar ide, itu sangat seru ya. Dan juga online pun sekarang kita sedang berusaha untuk komunikasi tetap baik ya satu sama lain ya. Contohnya kalau misalkan di kita nih mungkin beda ya tiap kuliah, tapi kalau kita biasanya suka nongkrongnya kayak di Discord gitu loh. Terus kita suka tukar pikiran juga di situ. Jadi kayak kita tetap beradaptasi dengan situasi, tapi tetap nggak kalah serunya. Oke, makasih Kak Nanda. Berarti emang kalau kuliah jurusan arsitektur ini tuh serunya tuh bisa offline maupun online ya Kak. Mungkin kalau online tuh kita lagi di Discord aja ngobrol-ngobrol. Soalnya anak arsitektur biasanya suka ngobrol teman-teman di Discord bareng-bareng. Terus kalau offline sih ya, aku belum ngerasain sih, angkatan aku belum ngerasain. Tapi kalau menurut kating-kating ini nih katanya seru banget nih. Boleh deh, semoga aja pandemi cepat selesai teman-teman, jadi kita bisa offline lagi. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih ke Pak Michael. Pak Michael, aku mau nanya, ini kan banyak stereotip nih di luar yang berkata kalau anak arsitektur tuh pasti bisa gambar. Kalau menurut Pak Michael tuh sebenarnya anak arsitektur tuh harus bisa gambar nggak ya Pak? Sedikit gambar awal sih ya gitu ya. Memang karena apa? Karena arsitektur, salah satu keunggulan arsitektur, kita bisa berkomunikasi melalui gambar-gambar gitu ya. Jadinya tidak hanya dalam bentuk tulisan ataupun verbal saja, tapi kita juga melalui gambar, melalui bahasa-bahasa gambar. Tetapi jangan khawatir, bahasa-bahasa gambar seperti itu pasti akan bisa dipelajari juga selama perkuliahan berjalan gitu ya, walaupun memang perlu sedikit kemampuan untuk menggambar di awal ketika tes masuk ya. Tapi saya rasa itu hanya kecil saja, sisanya kemampuan gambar itu bisa dipelajari langsung ketika perkuliahan berjalan. Oke, berarti kalau menurut Pak Michael, gambar itu sendiri bisa dipelajarin seiring waktu ya Pak ya? Ya, betul sekali. Ya. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih seputar perkuliahan nih ke Kak Nanda dan juga Kak Rezi. Mungkin Kak Nanda dulu nih, aku mau nanya, gimana sih Kak perkuliahan di arsitektur BINUS itu? Banyak tugas kah, atau ribet kah, atau malah fun Kak? Menurut Kakak gimana? Kalau tugas pasti ada kan ya, apalagi kita jurusan arsitektur, biasanya tugas itu tadi udah jelasin juga, biasanya dalam bentuk visualisasi, poster, dan lain-lainnya. Dan menurut aku itu seru ya, walaupun emang harus dikejar deadline, tapi menurut aku itu adalah sebuah challenge. Dan yang namanya ditantang, kita harus bisa respon dong. Jadi menurut aku sejauh ini kuliah ya ada senangnya, ada sedihnya, tapi overall enjoy sih. Oke, berarti walaupun banyak tugas, ada senang sedih juga tetap enjoy ya Kak, harus di-enjoy itu kalau kuliah ya Kak? Ya, itu wajib. Oke, selanjutnya, iya. Oke, selanjutnya Kak Rezi, mungkin boleh dari sudut pandang Kak Rezi, gimana perkuliahannya Kak Rezi? Berkuliah di arsitektur BINUS. Kalau di BINUS sih aku benar-benar dididik untuk menjadi seseorang yang terstruktur, mulai dari kegiatan sehari-harinya sampai ke pemikiranku sih sebenarnya. Nah, kalau aku sih selama berkuliah di arsitektur itu kegiatannya cukup banyak kan, mulai dari misalnya akademis gitu, yang seperti tugas, ngedesain, dan di arsitektur aku juga ada lagi aktivitas lain kayak misalnya sayembara, aku lagi ngikutin sayembara nih kan, terus sama kegiatan himpunan, dan belum juga kegiatan di BINUS juga yang seperti misalnya apa ya, freshman leader gitu, atau bahkan kompetisi-kompetisi BINUS itu aku ikutin semua gitu. Nah, semua kegiatan itu tuh memancingku untuk menjadi aktif di perkuliahan, dan tentunya jadi orang yang lebih teratur, yang lebih komit, dan tentunya bahagia sih pas ngejalaninnya. Nah, jadi gimana rasanya kuliah di arsitektur, BINUS, terutama di BINUS gitu ya. Ya itu fun banget gitu, karena kita tuh dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya tuh seru kok gitu. Dan pengalamanku sih itu nggak ngeribetin sama sekali, karena aku benar-benar enjoy secara sepenuhnya gitu. Oke, berarti Kak Rezi nih di kuliah cukup aktif banget ya Kak ya, ikut sayembara, di juga. Iya nih.
Oke deh, mungkin sekarang aku mau nanya nih ke Pak Michael lagi tentang, kan kita ngomongin tentang kuliah nih, apalagi tentang arsitektur. Aku mau tahu dong Pak, mungkin teman-teman di sini juga penasaran, ada apa aja sih Pak sebenarnya matkul di arsitektur ini? Oke, kalau materi kuliah begitu ya, tadi arsitektur itu banyak sekali bidang-bidang yang perlu dipelajari gitu ya. Pada intinya sih sebenarnya outputnya adalah tadi bagaimana kita bisa mendesain sebuah bangunan, sebuah kawasan ataupun hanya sekedar interior itu, tapi kita ujungnya adalah mendesain. Tapi ketika kalau kita mau mendesain itu tidak sembarang kita asal gambar, pasti tidak hanya asal gambar ataupun hanya bahwa menciptakan sebuah bangunan yang bagus, yang indah. Kita di balik itu kita perlu mempunyai sebuah pengetahuan. Nah, jadinya mata kuliah yang pertama ada kelompoknya itu adalah kelompok mata kuliah architectural design. Ini menjadi core, ini menjadi yang utama di dalam perkuliahan di arsitektur BINUS. Yang kedua, kelompok tadi adalah kelompok pengetahuan ya. Kelompok pengetahuan berupa teori, baik misalnya katakan perilaku pengguna, kemudian sejarah arsitektur, fisika bangunan dan lainnya, itu akan memperkaya mahasiswa semuanya itu untuk mendesain yang lebih baik. Mungkin yang kelompok yang ketiga itu adalah kelompok teknologi bangunan. Jadinya ketika kalau kita mendesain arsitektur itu tentu kita tidak hanya agar bangunan itu bagus, tapi juga bagaimana caranya kita bisa membuat bangunan itu menjadi kokoh, menjadi terbangun yang menjadi lebih baik. Itu adalah kelompok dari teknologi bangunan. Ya, selain tiga kelompok utama itu, kita juga memiliki sekarang dengan zamannya Merdeka Belajar, kita memiliki beberapa pilihan-pilihan baik di streaming arsitektur, di minor program maupun di elektif. Itu nanti Anda bisa memilih mata kuliah lain yang mungkin dari jurusan lain gitu ya, untuk memperkaya kalian. Jadi ya kita punya basic kompetensi di arsitektur, tapi banyak hal lain yang sebenarnya bisa Anda pelajari lagi di luar. Oke, itu mungkin sekilas mengenai mata kuliah yang ada di jurusan arsitektur. Oke, berarti arsitektur sendiri tuh banyak ya Pak, belajarnya itu sebenarnya luas banget ya Pak ya? Betul sekali, gitu ya. Berarti juga bisa dibilang kalau sebenarnya arsitektur tuh bukan hanya merancang doang di studio perancangan, tapi kita juga harus mempertimbangkan si building teknologi ini Pak, jadi kekuatan bangunan dan sebagainya ya Pak ya? Ya, betul sekali Cika, ya. Oke, terima kasih Pak. Kemudian aku mau nanya nih ke Kak Rezi sama Kak Nanda, dari matkul-matkul yang udah disebutin Pak Michael tadi, pasti ada dong matkul yang paling favorit menurut kakak berdua. Mungkin kalau menurut Kak Rezi dulu nih, matkul favorit kakak apakah di arsitektur? Matkul favorit, kalau aku sih ya tentu perancangan arsitektur, karena aku kan suka nge-explore ide, suka nge-explore desain gitu kan. Nah kebetulan yang bikin seru di arsitektur BINUS dalam mendesain itu gimana kita benar-benar dari tanah yang kosong itu bisa jadi sesuatu karya yang suatu mahakarya gitu. Dan selain bagus, itu tuh juga berfungsi untuk masyarakat. Nah itu tuh prosesnya seru banget itu. Kalau kita sih ngomongnya stupa ya, studio perancangan arsitektur. Di stupa itu bener-bener challenging banget sih gitu. Tapi challenging in a way that yang memacu kita untuk kayak mikir gitu, bukan ngeluh gitu. Jadi bener-bener terstruktur banget sih itu mata kuliahnya perancangan arsitektur, mulai dari week 1 sampai week terakhir bener-bener diajarin step by step gimana cara mendesain bangunan yang ada di soalnya gitu. Nah kalau sekarang mungkin aku lagi di stupa 4, yaitu mendesain hotel resort bintang 4. Nah itu kan seru banget tuh ya. Ya gitu sih paling kalau aku sih studio perancangan. Oke, kalau menurut kalian studio perancangan Kak, emang Kak Rezi ini nih kalau teman-teman mau tahu jago banget nih teman-teman stupanya, keren banget, masterpiece deh karya-karya Kak Rezi. Bisa ya Kak dicek ya Kak karya-karya Kak Rezi di Instagram Kak Rezi. Iya bisa dong. Oke, selanjutnya kalau Kak Nanda nih, kalau Kak Rezi kan paling suka tuh matkul stupa kan. Kalau Kak Nanda ini sukanya matkul apa Kak? Sebenarnya kalau dari aku juga nggak beda jauh dari Rezi sih, karena emang bener apa yang Rezi bilang itu, stupa itu emang menantang kan. Tapi dengan itu kita bisa melihat potensi dalam diri kita sendiri dan bagaimana kita bisa berkembang ke depannya. Tapi selain itu menurut aku kayak mata kuliah yang ada di awal-awal semester, di awal-awal masuk jadi mahasiswa ya, menurut aku itu juga seru karena
pertama kita kan dikasih basic kan, dan dengan dikasihnya ilmu dasar itu kan akan tahu bahwa oh ternyata ada banyak banget gitu yang bisa dipelajari dari materi-materi di awal itu yang bisa diimplementasikan nantinya. Jadi menurut aku semester 1 semester 2 itu sangat seru banget sih menurut aku, mata-mata kuliah dasar awalnya. Oke, berarti kan Anda juga suka stupa ya Kak? Mungkin anak-anak arsitektur emang kebanyakan lebih suka studio perancangan ya. Soalnya studio perancangan ini tuh kita bisa nuang ide-ide kita gitu teman-teman. Jadi kalian punya ide apa, ide desain apa, kalian ya lincarin di studio perancangan ini. Oke deh, kalau udah ngomongin matkul nih, kan matkul kita banyak nih. Pasti karena luasnya matkul kita, pasti kita belajar juga lebih banyak kan. Aku mau nanya nih ke Pak Michael, prospek kerja nih Pak di arsitektur tuh ada apa aja sih Pak? Mungkin teman-teman ragu nih kalau di arsitektur ntar aku kerja apa ya? Mungkin Pak Michael bisa sampaikan. Oke, ya jurusan arsitektur itu adalah salah satu mata kuliah di mana lulusannya itu banyak sekali profesi-profesi yang bisa dimasuki, begitu ya. Dari profil yang dari alumni BINUS beberapa ada yang bekerja mereka sebagai arsitek, begitu ya. Bahkan ada beberapa yang arsiteknya sudah sangat terkenal sampai mendunia, begitu sampai dia menerima penghargaan di New York. Ya, kemudian ada juga beberapa rekan-rekan alumni itu yang mencoba membuat kelompok kecil-kecilan untuk menjadi developer kecil. Itu jadi Anda bisa membangun sebuah rumah, begitu ya, kompleks perumahan. Selain itu juga ada rekan-rekan alumni juga dari jurusan arsitektur Bina Nusantara itu juga menjadi pegawai pemerintahan, baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat pusat, begitu ya. Jadi kalau Anda tertarik untuk membangun Indonesia, baik dari tingkat provinsi di mana Anda berasal, gitu ya, ataupun sampai ke tingkat pusat, itu pun juga Anda bisa melakukannya melalui jurusan arsitektur. Ya, beberapa profil alumni yang lain yang saya ketahui banyak juga yang menjadi animator ataupun desain grafis ya, dia membuat sebuah rendering, begitu ya, rendering 3 dimensi menjadi lebih baik. Itu pun juga ada banyak alumni yang bergerak di sana. Jadi ya inti kata di developer pun juga tidak tertutup ya, banyak sekali teman-teman alumni yang bekerja di developer. Ada lagi yang bekerjanya sebagai property analis ya. Jadi dia menganalisa apakah sebuah properti itu layak untuk dibangun, untuk dikembangkan ataupun tidak. Itu juga jadinya pekerjaan arsitektur, kalau Anda masuk di jurusan arsitektur itu akan sangat banyak sekali potensi untuk bisa Anda kembangkan di kemudian hari. Ya, itu Cika. Oke, berarti prospek kerja di arsitektur sebenarnya banyak banget ya Pak ya, luas sekali ya. Betul sekali. Oke deh, kalau ngomong-ngomong tentang prospek kerja nih, aku mau nanya ke Kananda sama ke Kak Rezi. Kak Rezi dulu mungkin nih, Kak Rezi tuh sebenarnya prospek kerja itu ke depan mau kemana Kak? Apakah yang kayak explain Pak Michael tadi yang beragam itu atau emang mau fokus ke arsitek sendiri? Kalau aku sih pengennya sih jadi arsitek yang beneran gitu ya. Aku melihat kayaknya untuk menjadi arsitek itu suatu kebanggaan gitu lah ya. Karena kan kita tuh ngebangun dunia kan. Kita tuh para arsitektur, kitalah yang ngebangun rumah-rumah, gedung-gedung tinggi yang untuk dihidupi sama orang-orang gitu kan. Dan itu menurutku suatu pekerjaan yang yang bagus banget gitu lah. Nah, kenapa aku pengen jadi arsitek ya karena awal-awal sih waktu itu aku ngelihat kayak lingkunganku tuh secara arsitektural tuh kurang gitu. Aku tinggal di komplek yang kayaknya nih terlalu kumuh nih. Terus misalnya ini di sini kotor, di sini nggak bener gitu. Nah itu tuh menumbuhkan di diriku bahwa kayaknya harus ada yang benerin nih gitu kan. Nah abis itu ya aku terpancing untuk belajar gitu tentang arsitektur, dan pada saat belajar sih udah kebayang nih gimana gitu kan, udah kebayang nih kira-kira solusinya begini. Nah itu tuh lebih memancingku untuk jadi jadi arsitek sih gitu pas lagi belajar kuliah gitu. Terus habis itu ya mudah-mudahan bisa lah jadi arsitek supaya nanti lingkungan yang tadi masih masih nggak bagus gitu lah bisa aku bagusin gitu. Jadi aku pengen jadi arsitek.
Oke, berarti kalau Kak Rezi nih pengen fokus di arsitek ya Kak ya? Betul. Karena ngeliat lingkungan juga Kakak mau kayak majuin juga ya kayak arsitektur di sekitar lingkungan itu. Betul Cika. Oke deh, itu kalau Kak Rezi tuh pilihnya menjadi arsitek teman-teman. Kalau Kananda, apakah mau jadi arsitek juga atau mungkin Kananda ada jalan lain? Nah, ini aku tuh jadi salah satu orang yang sebenarnya juga yang dilema awalnya kan, apakah benar nih masuk arsitektur. Nah sekarang Rezi nggak mau jadi arsitek, wow gimana ya. jadi agak beda jauh nih jawabnya nih saya ini. Jadi kalau aku itu sebenarnya arsitektur itu bukan pilihan pertama, tapi tetap dalam ranah desain ya. Aku emang orangnya fix banget, emang masuknya pengennya ke ranah pendesainan, desain dan visualisasi. Sebenarnya waktu itu juga pernah disinggung oleh salah satu dosen pas lagi kelas bahwa benar prospek kerja arsitektur itu emang luas, dan salah satu contohnya itu dia jelaskan waktu itu bahwa ada salah satu mahasiswa arsitektur yang lulusannya menjadinya masuknya ke dunia perfilman. Nah, dia ngapain di dunia perfilman? Dia itu mendesain sebuah set. Nah, biasanya kalau kita lihat di film-film yang besar gitu kan biasanya ada istilahnya sejarah arsitekturnya lah, dan itu biasanya harus tepat dan benar. Dan juga di situ desain juga oleh set desainer tersebut. Dan itu aku sangat tertarik sekali dengan dunia visualisasi yang ada di media itu. Itu alasan kenapa aku ingin masuk perfilman. Tapi ilmu yang aku pelajari di sini itu akan selalu bisa diaplikasikan ke arah yang aku ingin ini. Jadi aku tidak menyesal, dan yang pasti yang namanya ilmu kedepannya pasti akan selalu dipakai. Tinggal kitanya aja gimana cara make it work gitulah. Kalau aku sih gitu. Oke, berarti kalau Kananda beda sama Kak Rezi ya. Kananda mau fokus mungkin lebih ke perfilman ya kayak. Tapi sesuai yang Anda bilang juga teman-teman, walaupun mungkin Kananda mau masuknya ke arah perfilman, tapi materi-materi atau ilmu-ilmu dari sektor itu tetap terpakai teman-teman mau kemanapun kita pergi nantinya. Oke, makasih loh Kak Rezi dan Kananda atas jawabannya. Kemudian aku juga mau nanya nih, kan kalau di arsitektur tuh kan katanya banyak tugas ya kayak mungkin susah juga nyesuaiin sama kegiatan-kegiatan di luar. Tapi aku mau nanya nih, mungkin ke Kananda sama Kak Rezi. Mungkin Kananda dulu ya, aku mau nanya. Kananda kan ikut organisasi HIMARS ya kayak. HIMARS itu kalau nggak tahu teman-teman tuh himpunan arsitektur. Jadi Anda ini aktif dalam HIMARS. Aku mau nanya ke Kananda, mungkin Kananda nih bisa jawab apakah kuliah di arsitektur BINUS itu bisa aktif dalam organisasi? Jawabannya itu bisa, pasti bisa. Pertama aku jelasin dikit dulu. Jadi HIMARS itu adalah himpunan mahasiswa arsitektur. Dan di sini kita adalah organisasi yang berselaras dengan jurusan dalam bidang arsitektur. Nah, yang pastinya untuk organisasi itu kita tambah sibuk ya. Orang pada bilang kalau aku ini nekat kuliah arsitektur sendiri udah sibuk, banyak deadline, tapi tetap ikut organisasi lain. Nah, di sini selain HIMARS, di mana aku posisinya sebagai wakil ketua, aku juga ikut UKM. UKM ini sama Nara, dan kebetulan juga aku 2 hari yang lalu ditunjuk sebagai tim kapten. Nah, yang pastinya tuh nggak gampang ya, dan cara mengatasinya itu aku itu mendisiplinkan diri sendiri, dan ingat kalau aku di sini megang sebuah tanggung jawab yang besar, di mana aku tidak hanya bertanggung jawab di organisasi, tapi juga bertanggung jawab sebagai mahasiswa arsitektur BINUS. Nah, itu nomor 1 dulu tuh, tanggung jawab sebagai mahasiswa. Nah, yang pastinya berorganisasi ini juga banyak benefitnya ya, karena pertama soft skill seperti leadership kayak gini kita dilatih. Jadi menurut aku untuk kalian yang bisa menggunakan time management dengan baik, organisasi itu adalah salah satu platform yang baik untuk semuanya ya, untuk kita. Oke, berarti Kananda keren banget nih bisa nyesuaiin kuliah tapi juga tetap organisasi. Mungkin Kananda ada tips and triknya nih Kak buat teman-teman yang mau kuliah tapi juga tetap ikut organisasi. Cara time management yang baik tuh gimana sih Kak? Oke, kalau tips and tricks membagi waktu dengan organisasi dan kuliah. Kalau dari aku sendiri personally, aku itu suka menulis tugas apa saja yang harus dikerjakan dalam hari itu. Misalkan nanti malam ada rapat, berarti kalau nanti malam ada rapat, kalau bisa aku kerjakan tugas arsitekturku, tugas kuliahnya di siang sampai sorenya. Nah, itu dikelarkan dan nanti malamnya baru bisa rapat organisasinya. Nah, dengan mendisiplinkan diri sendiri kayak gitu, itu udah melatih kita untuk
membagi waktu dengan baik, dan akhirnya semua hal yang kita lakukan itu akan terjalannya dengan baik juga. Kalau itu dari aku ya. Jadi pertama untuk menuliskan apa yang harus dikerjakan dan prioritaskan mana yang lebih penting dulu. Oke, berarti walaupun ikut organisasi, ikut kuliah juga harus punya skala prioritas ya Kak ya. Mungkin Kak Anda juga tipe yang ini ya kayak bukan suka deadline ya Kak lebih suka yang nyicil supaya bisa santai-santai daripada deadliners ya Kak ya. Nah, iya itu. Karena pertama kan kalau jika jadi deadliner, bagi yang nggak tahu deadliner itu apa, itu kalian nugasnya kayak 2 jam sebelum dikumpulkan, yaitu deadliner. Nah, jadi dengan time management ini, pasti kalian tahu lah deadline tugasnya kapan, apa yang harus dikerjakan. Nah, dengan mencicil, kalian bisa membagi waktu kalian dengan rata dan baik sehingga kalian tidak burn out atau stres di akhirnya nanti. Nanti yang ada kalau kalian sakit atau gimana, pusing, yang ada malah nggak ada yang kekejar sama sekali kan ya, yang ada otaknya kepanasan itu. Iya, aku juga sama sih sama kayak Kak Nanda, aku juga nggak suka deadline segitu, aku lebih suka cicil-cicil supaya bisa lebih santai lagi. Tapi banyak juga kok teman-teman aku yang emang tipe yang lebih suka kerjain mepet, karena memang mereka baru dapat ide-ide buat ngerancang tuh kalau udah mepet-mepet gitu. Mungkin sih teman-teman juga banyak yang kayak gitu ya. Mungkin sekarang Kak Rezi deh, aku mau dalam nanya. tekanan ya. Iya, betul. Sekarang aku mau nanya ke Kak Rezi deh, kalau menurut Kak Rezi sendiri, kuliah di arsitektur BINUS masih bisa berorganisasi nggak ya Kak? Karena setahu aku nih Kak Rezi ikut menjadi freshman partner kan ya, kayak menjadi freshman leader. Jadi cara berkata gimana tuh? Sebenarnya tadi dengar jawaban Anda sih ya, aku sih persis kayak gitu, malah bukan setuju atau apa, persis karena sama. Jadi time management, it's all about time management. Nah, kita tuh masih bisa ngeluangin waktu untuk organisasi sebenarnya, walaupun tugas di jurusan arsitektur itu banyak. Nah, dengan cara ngatur waktu, sebenarnya ya time management lagi lah pada akhirnya. Ngatur waktu kita di hari-hari kita, itu penting banget. Nah, kalau yang aku lakuin sih, aku tuh meminimalisir waktu main. itu walaupun susah tuh ya, meminimalisir waktu main dan jalan-jalan, tapi nanti pas udah diminimalisir, itu kerasa banget progres tugas itu langsung nanjak banget gitu. Nah, tapi ya awalnya susah kan, tapi lama-kelamaan tuh nanti aku jadi mahasiswa arsitektur, aku ngerasa ternyata tuh nggak butuh juga ya anak arsitektur tuh untuk main-main dan jalan-jalan gitu. Karena seberapa bahagia dan seberapa senengnya gitu sejauh ini di arsitektur, nah itu tuh udah ngebuat aku untuk addicted sama segala-galanya yang berhubungan sama arsitektur gitu. Nah, jadi kalau misalnya passion, menurutku sih, dan senang dan bahagia gitu, ya waktu-waktu main dan perginya tuh malah buat belajar misalnya aplikasi-aplikasi 3D gitu, misalnya SketchUp atau terus aplikasi render kayak Lumion gitu-gitu. Itu lebih exciting daripada main-main sebenarnya kalau aku ya. Nah, terus ya ya bisa banget sih sebenarnya berorganisasi dan ngelakuin hobi yang lain. Kalau aku sih mungkin di arsitektur tuh belum begitu berorganisasi lah ya. Tapi karena aku tuh emang punya misi di perkuliahan tuh, aku tuh harus naikin soft skillku gitu. Jadi mungkin waktu organisasi itu disamain sama waktu aku melatih diri lah gitu ya. Soft skill, hobi, dan lain-lain. Nah, terus kalau masalah statement yang Nanda tadi yang deadliner, itu aku gitu ya. Aku tuh deadliner. Tapi kalau aku tuh deadlinernya bukan karena malas, tapi lebih ke misalnya ada 7 hari pengerjaan, ya aku 7 harinya itu ngerjain terus gitu. Bukan 3 hari ngerjain di awal terus habis itu bisa santai gitu mungkin. Jadi tadinya mungkin bahasa deadliner tuh negatif ya, tapi menurutku sih bisa dijadiin benefit tuh, di mana benar-benar detik per detiknya deadline itu benar-benar usaha gitu sih. Kalau aku gitu. Oke, berarti teman-teman nih yang masih sering banget main game, mengutamakan game lebih dari kuliah, kan nih dikurangin. Kayak saran Kak Rezi nih, biar kuliahnya juga bisa lancar teman-teman. Oke. Tadi itu menurut siswa ya. Aku mau dengar nih dari Pak Michael. Pak Michael sebagai dosen tuh sebenarnya setuju nggak sih Pak kalau mahasiswa itu aktif di organisasi? Oke. Tadi saya juga sepaham dengan statement dari Nanda begitu ya, bahwa ya Nanda menjadi seorang tim kapten gitu ya di UKM gitu ya.
pada kenyataannya nanti Anda sebagai seorang arsitek pun ketika lulus di lapangan Anda menjadi seorang tim kapten. Jadi arsitek itu selalu menjadi seorang leader di dalam proyek-proyek besar. Ya, Anda mau sebutkan proyek-proyek besar apapun juga, nama pertama yang paling muncul itu adalah nama arsiteknya. Ya, itu dia tim kapten, dia yang harusnya mengatur seluruh rombongan, seluruh tenaga ahli, seluruh pekerja untuk agar proyeknya itu bisa sukses, begitu ya. Di dalam sebuah proyek pernah saya berkoordinasi dengan 11 konsultan, 11 ya. Ada konsultan ME, mechanical electrical yang mengurusi lift, ya sampai sederhana mengurusi lift, mengurusi pipa, begitu ya, sampai ke konsultan interior, konsultan struktur dan lain-lain. Ya jadinya dan semuanya itu ada tanggung jawabnya adalah di arsitek, begitu ya. Arsitek yang harus menggerakkan mereka agar mereka bisa bergerak sesuai dengan keinginan arsitek, sesuai dengan desain yang arsitek buat, begitu. Jadi arsitek itu adalah tim leader, selalu menjadi tim kapten, selalu menjadi pemimpin di dalam proyek. Nah, kesempatan itu, cara belajarnya itu, sayang sekali seringkali kita tidak bisa mengajarkan itu di dalam kelas, ya. Di dalam kelas kita, dosen mungkin akan memberikan sebuah tugas-tugas kepada kalian untuk memperkaya ilmu kalian, untuk memperkaya pengetahuan kalian secara individu, ya. Tapi bagaimana Anda bisa berorganisasi dengan baik, atau Anda bisa menggerakkan seluruh tenaga ahli atau orang-orang yang terlibat dalam proyek. Nah, ini adalah kesempatan besar Anda harus belajar, mahasiswa harus belajar dari organisasi. Ya, itulah kesempatan yang terbesar, itulah kesempatan bagaimana berembuk, bagaimana kita menyepakati bersama mengenai tujuan apa yang ingin dicapai, bagaimana caranya, kemudian si A mengerjakan apa, si B mengerjakan apa, semua mengenai tanggung jawab, komitmen, itu semuanya dipelajari melalui organisasi. Ya, jadi seorang arsitek, seorang lulusan arsitek itu akan sangat kaya sekali kalau nanti dia akan berorganisasi, aktif di dalam organisasi. Ya itu sih. Oke, berarti Pak Michael sendiri mendukung nih apa kalau anak-anak didiknya ikut dalam organisasi, karena memang organisasi itu penting ya Pak ya, buat ngelatih teamwork juga, mungkin juga nambah relasi juga teman-teman, karena kan bakal ketemu teman-teman baru, relasi kalian juga makin banyak. Yang penting tuh time management ya Pak ya, bisa menyesuaikan antara kuliah dan juga organisasi. Oke, baik. Terima kasih Pak Michael, Kak Anda juga Kak Rezi. Selanjutnya aku mau nanya nih, untuk Kak Rezi atau Kak Nanda. Kalau kuliah di arsitektur itu tuh sering begadang nggak sih Kak? Atau itu sebenarnya pilihan sendiri? Dari siapa nih? Dari aku ya? Boleh Kak Rezi. Apa mesti begadang atau enggak ya? Kalau menurutku sih begadang tuh sebenarnya bukan musibah gitu ya, maksudnya ternyata begadang tuh harus karena aku belum selesai nih gitu kan. Kalau menurutku sih kadang orang begadang itu karena memang idenya tuh baru muncul malam-malam gitu, dan itu aku kayak gitu sih sebenarnya. Tapi mungkin nanti dalam bergadang itu ada kerugiannya juga dibanding keuntungannya. Ya itu misalnya kita kesehatannya keganggu gitu kan. Aku pengalaman tuh begadang sampai, bukan begadang lagi, itu nggak tidur sampai besok ya gitu. Itu nggak tidur 24 jam, habis itu bener-bener sakit besoknya dan tumbang gitu, ya kan? Nah itu kerugiannya begadang begitu. Tapi biasanya sih enggak, itu cuma sekali doang sih. Biasanya begadang tuh aku lebih dapat benefitnya sih. Waktu itu tuh memang musibah doang sih, cuman benefitnya begadang tuh biasanya kita tuh udah tenang kan, nggak ada kerjaan lagi, udah nggak disuruh-suruh misalnya di rumah, atau nggak harus beli ini beli itu, siapa yang nelpon itu udah nggak ada. Jadi bener-bener itu tuh waktu untuk nugas yang clean gitu, waktu yang clean untuk nugas gitu. Tapi kalau aku saranin jangan begadang gitu. Kita bisa kok pagi, siang, sore itu nugas bisa kok, nggak harus nunggu malam gitu. Kita pinter-pinteran time management aja dan pinter-pinteran mendewasakan diri bahwa kayaknya main nggak butuh ya. Kayaknya main HP tuh, main Instagram di tempat tidur selama 2 jam tuh kayaknya bisa dihilangin tuh untuk nugas gitu. Jadi walaupun itu pilihan, at the same time kita try not to begadang sih sebenarnya, gitu tak? Oke, berarti walaupun mungkin banyak yang masih suka begadang, tapi yang penting nyicil-nyicil dikit dulu ya kayak supaya nggak
terlalu kepepet banget ya Kak ya? Ya betul. Oke. Oh, Kananda tipe yang suka begadang nggak nih Kak? Tapi kayak enggak ya Kananda ya? Awalnya aku jarang begadang ya, karena biasanya aku tuh tugas tuh emang cepet kelar ya. Biasanya kelarinnya pas offline itu di studio. Jadi waktu di studio itu, waktu itu aku selalu maksimalin untuk ngerjain tugas. Karena biasanya karena di waktu studio itu kan waktunya lumayan panjang ya. Jadi mahasiswa itu boleh keluar makan dulu, boleh mau kemana dulu. Tapi studionya akan buka untuk pengerjaan tugasnya. Dan aku biasa selalu maksimalin di situ karena aku sudah secara fisik ada di kampus gitu loh. Kenapa ya udah nggak gunain aja gitu loh. Di rumah tinggal istirahat. Nah kalau itu dulu aku pas offline kayak gitu. Nah cuman sayangnya sejak online ini malah aku jadi kebanyakan begadang. Mungkin karena jatuhnya waktu belajar jauh lebih fleksibel banget kali ya. Jadi emang pilihan sih. Kalian mau ngerjainnya pagi, mau ngerjainnya sore, mau ngerjainnya begadang sampai malam. Cuman diingat lagi aja kapasitas badan kalian ya, secara fisik kan kuat apa enggak untuk begadang tiap malam. Karena tadi Rezi udah bilang sendiri ada negatifnya juga ya dari begadang malam itu. Jadi gitu sih kalau pengalaman aku dengan begadang. Oke, berarti Kak ini sebenarnya bukan tipe begadang ya Kak ya? Ya awalnya enggak sih, cuma sekarang jadi ikut begadang. Oke deh. Terus kalau menurut Pak Michael nih Pak, menurut Pak Michael sebagai dosen tuh sebenarnya menyarankan mahasiswanya kalau ngerjain tugas tuh begadang nggak sih Pak? Kan Pak Michael juga mungkin dulu pernah kan mahasiswa, jadi Pak Michael seperti apa tuh Pak? Ya mungkin sama ya pengalaman, karena memang belajar begitu ya, belajar dari pengalaman ya. Saya memahami masa-masa ketika bermain begitu ya, kuliah itu bermain dan lain-lain ya. Tapi satu hal yang saya pelajari, dulu saya juga pernah belajar mengenai banyak pengembangan diri begitu ya. Jadinya kalau memang pengembangan diri itu ada, selalu kita berbicara mengenai 4 kuadran ya. Ada 4 kuadran. Yang pertama adalah mengenai penting atau tidak penting. Kemudian satu sumbu lagi itu adalah mengenai mendesak atau tidak mendesak ya. Kuadran 1 itu biasanya adalah yang penting dan mendesak ya. Sudah penting dan mendesak itu adalah kuadran 1 begitu ya. Kalau udah di kuadran 1 mau sampai bergadang-begadang ya itu adalah hal yang terpaksa yang untuk dilakukan ya. Kuadran kedua itu adalah penting tapi tidak mendesak. Hal yang penting tapi tidak mendesak begitu ya. Nah, sebisa mungkin semua tugas, pada akhirnya ketika itu saya belajar bahwa sebisa mungkin semua tugas itu masuk pada kuadran kedua ini ya, yang penting tapi tidak mendesak, sudah selesai gitu. Ada kuadran ketiga itu yang tidak penting tapi mendesak ya. Tidak penting, mungkin tadi kalau contohnya dari Rezi itu misalnya ada telepon atau ada mengantar orang tua ataupun apa, itu mungkin tidak penting terhadap pelajaran kita, tapi itu adalah sebuah hal mendesak begitu ya. Jadi itu yang perlu dilakukan. Yang keempat ya, kuadran keempat yang mungkin bisa dihindari ataupun dihilangkan yaitu tidak penting, sudah tidak penting, tidak mendesak lagi ya. Jadinya sebaiknya tadi bermain Instagram ataupun apapun itu pada kuadran itu bisa dilakukan mungkin kapanpun juga. Ya saran saya pernah mengalami, memang pernah tadi mengalami begadang dan lain-lain. Tapi sekarang ini mungkin karena memang sudah tahu pengalaman dan sudah tahu celahnya, pada akhirnya banyak pekerjaan yang sekarang saya tumpukan di kuadran kedua tersebut. Bagaimana menyelesaikan sebuah pekerjaan yang penting tapi tidak mendesak, itu sepertinya lebih nyaman, lebih enak begitu ya buat saya. Ya. Oke teman-teman, kalau menurut Pak Michael tuh bahkan dibagi menjadi beberapa kuadran ya Pak ya. Yang pertama yang penting dan mendesak, yang kedua yang penting namun tidak mendesak, dan yang ketiga ya keduanya nggak penting dan juga nggak mendesak ya Pak ya. Jadi teman-teman mungkin bisa nih kalau mau mengurangin begadang nanti di arsitektur, bisa dibagi-bagi tuh skala prioritas tugas-tugasnya teman-teman. Oke, terima kasih ya Kananda, Pak Reza juga Pak Michael. Selanjutnya aku mau nanya pertanyaan lagi nih. Sebenarnya kalau mau masuk arsitektur tuh ilmu dasar apa ya Pak yang harus dipelajari? Mungkin bisa Pak Michael dulu sebagai dosen. Ilmu dasar sih sebenarnya tadi ilmu arsitektur itu sangat luas sekali ya. Jadinya baik dari IPA yang sifatnya mungkin teman-teman banyak yang di IPA begitu. Ada beberapa teknik-teknik begitu ya.
Kemudian juga ada beberapa yang dari ilmu sosial gitu ya. Arsitektur tidak lepas juga dari ilmu sosial. Sehingga seperti misalnya perilaku manusia begitu ya, sejarah mengenai arsitektur ataupun sejarah dunia, itu kadang-kadang itu pun juga mempengaruhi terhadap sebuah karya arsitektur. Ya jadinya sebenarnya ilmunya yang mesti dipersiapkan, banyak tahu, banyak baca, banyak belajar, baik dari jurusan fisika, IPA ataupun jurusan sosial, dan juga ada sedikit menggambar yang memang perlu dipersiapkan. Menggambar itu mungkin tidak perlu menggambar secara detail ataupun jago sketsa begitu ya, tapi dengan menggambar sebenarnya kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita lihat, kemudian apa yang dimasukkan ke dalam otak, ke dalam memori, dan kemudian dituangkan ke dalam tangannya juga menjadi ahli dalam menggambar. Jadi ada 3 proses itu yang perlu dikembangkan sebelum masuk ke jurusan arsitektur. Ya, bagaimana melihat, bagaimana memprosesnya, dan kemudian bagaimana menuangkan ke dalam keahlian tangan lah. Itu. Oke, teman-teman boleh tuh dipelajarin ilmu-ilmu dasar dari Pak Michael tuh. Apalagi kan mungkin teman-teman di sini mau masuk arsitektur ya teman-teman tahun ini. Semoga hal-hal dasarnya bisa dipelajarin dulu. Mungkin mau belajar sketsa-sketsa dikit atau yang lainnya mungkin bisa banget. Oke deh, mungkin segitu aja sih pertanyaan dari aku untuk Pak Karezi, Pak Michael juga Kananda. Mungkin aku mau open nih sesi pertanyaan buat teman-teman. Mungkin teman-teman ada pertanyaan yang pengen ditanya nih ke narasumber kita. Boleh banget teman-teman bisa langsung unmute atau enggak tulis di kolom chat. Silakan teman-teman tanya aja, nggak apa-apa. Mungkin masih banyak yang penasaran nih tentang arsitektur, mau masuk arsitektur tapi masih banyak yang ragu gitu. Bisa banget teman-teman ditanyain mumpung ada ketiga narasumber hebat kita ini. Iya, mungkin Dilara mau nanya apa? Dilara mungkin kalau mau ada pertanyaan bisa langsung unmute aja. Kalau nggak chat, nggak apa-apa, aku yang dibacain. Ini mungkin ada nih Kak Rezi, Kananda juga Pak Michael ada yang nanya di kolom chat di private ya. Mungkin masih malu-malu ya kalau ngomong di everyone. Ada yang nanya nih, kira-kira kapan mahasiswa bisa menggunakan laptop untuk menggambar? Mungkin Pak Michael bisa dijawab. Oke, tadi ya bahwa kemampuan dasar seorang arsitek itu kami ingin melatih bagaimana mahasiswa bisa melihat, merekam, kemudian melatih gambar secara manual. Jadi tangannya sebelum bisa menggunakan laptop ataupun menggambar secara digital, kami berharap bahwa mahasiswa bisa menuangkan ide-idenya melalui kemampuan tangan aja, begitu ya, kemampuan menggambar secara manual. Karena apa? Karena dengan secara langsung kalau kita melihat, mengamati, kemudian kita menuangkan ide-ide kita, itu prosesnya langsung dari otak itu langsung kepada tangan. Kita bisa mengontrol sensori atau enggak tubuh alat indera yang ada di tubuh kita. Tapi kalau dengan komputer itu nanti problemnya akan panjang lagi gitu ya. Jadi sebelum bisa menuangkan ide-ide, kami berharap bahwa mahasiswa bisa menuangkan melalui manual dulu, menggambar secara manual. Jadi ya sekarang ini kami mencoba di semester 2 baru mahasiswa bisa menggunakan menggambar secara digital. Ya. Sementara di semester pertama penggambaran masih banyak secara manual. Oke, berarti kalau masih semester awal itu masih belajar manual ya Pak ya? Ya. Kalau nanti semester 3 mungkin sudah mulai ke digital. Nah, kalau Kak Rezi sama Kananda ini udah bisa pakai komputer software gitu, semester berapa sih Kak? Aku mau nanya deh, penasaran. Siapa nih? Boleh Kak Rezi dulu deh. Oke, kalau aku sih ya, aku kan kebetulan tuh kemarin gap year, jadi ada setahun gabut tuh ya, setahun gabut sebelum masuk BINUS. Nah itu aku belajar software,
aku dapat job kecil-kecilan dari omku kan ada punya interior design, kantor interior design sendiri gitu. Jadi aku diajarin tuh SketchUp sedikit-sedikit. Tapi bahkan sebelum itu, kalau SketchUp tuh aku udah bisa dari zaman-zaman SketchUp tuh masih ada tulisan Google SketchUp. Itu tuh kalau nggak salah 2014 ya, apa kalau nggak salah tuh. Jadi waktu zaman-zaman SMP tuh udah bisa, karena emang fun banget gitu aplikasi arsitektur tuh bener-bener easy to use. Abis itu kita bisa nge-explore ide banget gitu. Dan menurutku aplikasi arsitektur tuh bener-bener mewadahi banget, menjembatani otak kita sama dunia gitu, dari aplikasi-aplikasi yang menarik gitu. Jadi kalau bisa kapan sih, ya sejak SMP tuh udah bisa. Tapi memang baru didalaminya pas perkuliahan ini sih. Dan bisa kok gitu, pas mendalami di masa-masa kuliah tuh bisa banget, asal Sabtu Minggu kalian nggak pergi-pergian gitu. jadi belajar di YouTube gitu kan, ngikut-ngikutin tutorial yang ya investasi waktu lah gitu, 6 jam seminggu gitu untuk belajar software, itu tuh langsung jago sih menurutku gitu sih Kak. Yang penting belajar aja ya, kayak nanti urusan jago atau enggaknya tergantung mauan kita buat belajar sendiri ya. Iya, yang penting niat dulu untuk mempelajari software itu udah aman sih sebenarnya. Iya. Kalau aku ya. Kalau Kananda mungkin kapan ya kakak bisa nguasain software ini? Gap year-nya Rezi mah beda jauh ya. Kalau Rezi belajar kalau ngapain ya? Kalau gap year waktu itu, wah ini mau jadi cerita tadi. Kalau gap year waktu itu kebetulan aku kan belajar keluar ya, dan kebetulan ayah angkat di sana tuh arsitek, dan di situ aku ngeliat-ngeliat tuh. Jadi waktu itu aku itu belajar ke US, dan kebetulan host dad-nya itu arsitek. Dan di situ aku diajak ke studionya. Dan waktu itu diajarin kelas arsitektur gitu, kayak mini kelas gitu sama dia untuk anak-anak SMA bagi yang berminat untuk masuk jurusan arsitektur. Sama studionya dia dibuka, dan di situ belajar lebih ke arah basicnya sih. Tapi kalau lebih spesifik ke software, jujur aku persiapannya awalnya nggak ada ya. Jadi untuk mulai main softwarean laptop itu aku baru mulai pas di kampus ini, di BINUS ini. Jadi waktu itu semester 2 udah mulai basic AutoCAD waktu itu. Nah itu adalah basic pertama yang aku punya. Dan setelah itu pas udah tahu kita akan belajar main software, aku langsung yang tadi Rezi bilang gitu, pas liburan kan, liburan semester 2 ke 3 itu lumayan panjang ya. Jadi aku mendedikasikan waktuku itu untuk setidaknya buka-buka tutorial, ngeliatin basic, biasanya SketchUp sih, karena SketchUp itu yang paling istilahnya mudah ya. Tapi akhir ini juga lagi mulai belajar tentang kayak Revit dan yang BIM center gitu. Tapi ya, basically kita harus independen belajar software tersebut. Dan jika kita udah bisa menyisihkan waktu kita untuk belajar, aku yakin kedepannya itu bakal berguna banget sih. Oke, berarti kakak-kakak ini belajar sendiri ya, kayak waktu liburan, waktu Sabtu Minggu buat belajar software ya kayak. Oke, selanjutnya ada yang nge-private chat aku nih, Zoom, dari Dilara Nafiza. Permisi Kak, kalau BINUS di RC-nya itu udah RC sampai akhir atau ada dibedakan lagi ya Kak? Mungkin Pak Michael yang bisa menjawab pertanyaannya. Sorry, gimana? Ada yang nanya Pak, kalau BINUS itu RC-nya sudah RC sampai akhir atau mungkin ada dibedakan lagi? Mungkin RC sampai akhir maksudnya hanya satu program saja begitu ya. Oke. Salah satu mungkin beda antara di jurusan arsitektur dengan yang di universitas lain begitu ya. Jadinya kami punya 3 streaming program nantinya. Ya, jadinya kalau ketika Anda nanti mulai dari semester 4 dan semester 5, itu kami sudah mulai mengarahkan agar Anda mau menjadi apa gitu ya. Anda silakan pilih sendiri. Pertama, kalau tadi yang mungkin bakatnya seperti Rezi gitu ya, ingin menjadi benar-benar pure menjadi arsitek, kami menyarankan bahwa beliau akan mahasiswa tersebut mengambil jurusan arsitektur, ya, streaming arsitektur. Di sana akan diperdalam mengenai ilmu-ilmu arsitekturnya, ya.
Selain itu, kami juga menyediakan opsi-opsi lain. Opsi lain yaitu adalah mengenai minor program. Ya, jadinya ada kami misalnya katakanlah seorang mahasiswa tidak hanya tertarik untuk jurusan arsitektur saja, tapi saya mau belajar yang di engineering gitu ya, menjadi seorang engineer. Nah, di sana kita mempunyai minor program nanti kerjasama juga dengan jurusan-jurusan lain di engineering ataupun juga minor program di fakultas atau sekolah-sekolah yang lain. Selain itu, kami juga menyediakan opsi kalau misalnya seperti Nanda begitu ya. Oh, saya mau menjadi jurusan arsitek tapi yang spesialisasinya di film gitu ya. Nanti mungkin saja Nanda mungkin akan bisa mengambil mahasiswa tersebut mungkin bisa mengambil jurusan mata kuliah yang ada dari jurusan film yang ada di BINUS. Ya, jadinya kami menyediakan opsi kampus Merdeka Belajar gitu ya. Kami juga sudah mencoba, kami sudah mengadopsi kampus Merdeka Belajar sehingga mahasiswa itu bisa menentukan nanti apa yang ingin saya pelajari lebih lanjut ya. Kalau misalnya seorang mahasiswa ingin menjadi property analis gitu ya, selain belajar arsitektur mungkin nanti dia akan belajar mengenai dari jurusan ekonomi gitu ya, ditambah dengan pengetahuan-pengetahuan dari jurusan ekonomi. Saya tertarik untuk mengembangkan software arsitektur, artinya arsitektur ditambahkan dengan IT gitu ya, nanti bisa dipilihkan ya. Jadi silakan itu nanti kita banyak programnya seperti itu. Selain itu setelah semester 5, keunggulan kita lain yaitu adalah setelah di semester ke-6 dan semester 7 bahwa mahasiswa arsitektur, mahasiswa kami itu juga kita punya program yang namanya enrichment program pengkayaan. Ya, jadinya di situ ada 5 program, ada 5 track, baik dari internship, kemudian baik mau menjadi research, atau Anda tertarik dengan social development, community development, itu juga kita punya jalurnya, atau Anda mau menjadi seorang entrepreneur, itu juga kita bisa menyediakan, ada di semester 6 dan semester 7. Kemudian ada satu lagi yaitu adalah di studi abroad ya. Jadinya kalau kalian ingin tertarik untuk kuliah di luar negeri pun, Pak saya mau 1 tahun melanjutkan kuliah di luar negeri bersama partner dari arsitektur BINUS ya. Beberapa alumni sudah melakukan itu kita memungkinkan ya, kecuali di masa pandemik ini, di mana banyak negara-negara yang menutup perbatasan mereka, bordernya mereka, ya. Tapi kita mempunyai pengkayaan terhadap mereka. Keuntungannya apa? Keuntungannya bahwa mahasiswa arsitektur BINUS itu jauh lebih siap untuk ketika lulus dan bekerja. Ya, mungkin universitas lain masih ketika lulus baru bingung bagaimana caranya melamar kerja, ya, tanpa pengalaman. Ya, tapi mahasiswa BINUS ya itu ketika lulus mereka sudah punya 1 tahun pengalaman bekerja. Ya, itu akan menguntungkan mahasiswa BINUS itu mempunyai dia tidak lagi shock culture yang banyak yang kadang-kadang shock gitu ya. Loh kok budaya perusahaan kayak begini ya? Dan ternyata itu kita bisa mendidik mereka untuk mempelajari hal itu lebih dahulu di semester ke-6 dan semester ke-7. Ya, jadinya itu saya rasa mungkin bisa menjadi sebuah keunggulan dari jurusan arsitektur ini. Ya, Cika. Oke. Terima kasih ya Pak Michael atas jawabannya. Mungkin Dilara sudah terjawab tadi pertanyaannya. Oke, sudah ya. Mungkin selanjutnya nih ada lagi yang nge-private chat aku dari Elia Marcella Chandra. Kak, saya mau tanya apakah dalam pembelajaran di BINUS diharuskan untuk memiliki laptop dengan spek tinggi? Mungkin ini Kak Rezi ya bisa jawab ya. Kak Rezi jago soal perlengkapan. Silakan. Kalau masalah keharusannya sih sebenarnya nggak harus. Cuman itu tuh ngaruh ke seberapa lama kita ngerjain gitu. Aku nih kebetulan di BINUS pertama-tama di semester 1-2 aku pakai laptop yang istilahnya tuh kentang gitu, yang lemot, yang buka Microsoft Word aja 1 menit, buka Photoshop aja 5 menit gitu. Nah itu bisa sebenarnya, bisa banget.
tapi mungkin memang tidak efisien gitu, tidak efektif waktunya. Dan kita RC karena memang tugasnya tuh biasanya durasinya seminggu, jadi kita tuh butuh banget tuh kayak ekstra 5 menit, 10 menit, dan yang dikumpulin, yang kalau misalnya dikumpulin tuh berjam-jam sebenarnya, nunggu loading doang gitu lah. Nah terus, iya jadi walaupun bisa, tapi sebenarnya tidak diharuskan sih. Tapi aku rekomen sih pakai laptop yang kencang, dan biasanya itu di angka sekitar 15 juta ke atas tuh udah benar-benar memadai sih. Dan itu tuh ngaruh ke output kalian. Kalau misalnya perangkat kalian tuh bagus, otomatis, bukan yang otomatis juga ya, tapi menurutku itu bisa mewadahi kalian untuk membuat karya-karya yang masterpiece gitu. Jadi untuk kebutuhan sih butuh, tapi memang seandainya tidak punya, itu kalian masih bisa kok gitu. Oke, sebenarnya berarti bisa ya kayak pakai laptop yang memang kurang, tapi memang outputnya juga ya nggak semaksimal kalau mungkin laptopnya yang memiliki spek lebih tinggi ya Betul, kayak. betul banget itu. Oke, makasih Kak Rezi atas jawabannya. Gimana Elia, Oke. apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, kalau begitu udah ya. Selanjutnya ada lagi nih yang nanya. Mungkin di sini aku mau nanya ke Pak Michael sih. Ada yang bertanya, kenapa lulusan RC BINUS lulusannya mempunyai gelar ST bukan SARS? Apakah itu sama aja? Begitu Pak? Sebenarnya sama aja begitu ya, antara ST dengan SARS begitu ya. Ada beberapa yang menggunakan sarjana arsitektur, itu tergantung dari universitasnya memang. Jadi ya sebenarnya kalau di BINUS mungkin karena memang kita masih tergabung dalam fakultas teknik, sehingga kita masih banyak menggunakan sarjana teknik gitu ya untuk lulusan dari arsitektur BINUS. Walaupun sama aja begitu ya. Karena apa? Karena ketika menjadi seorang SARS gitu ya, sarjana arsitektur, ataupun menjadi seorang sarjana teknik, itu tidak secara otomatis akan menjadi seorang arsitek ya. Jadinya setelah Anda, mungkin sekedar info juga, jadinya kalau memang Anda tertarik untuk menjadi benar-benar menjadi seorang arsitek, setelah menempuh sarjana arsitektur, SARS ataupun ST, Anda juga perlu untuk menempuh pendidikan lanjut di IAI, ya, Ikatan Arsitek Indonesia, terus kemudian mengambil beberapa ujian, dan lalu baru Anda bisa dianggap sebagai seorang arsitek. Ya, sama saja seperti kedokteran, ketika lulus dia menjadi esket dan belum menjadi seorang dokter gitu ya. Nanti setelah ujian sertifikasi barulah dia menjadi seorang dokter. Ya, kurang lebih arsitek juga sama. Ya, tapi apakah ST ataupun SR, saya rasa itu hanya sama saja sih, begitu ya. Oke, makasih Pak Michael jawabannya. Aku juga sebenarnya juga penasaran sih, aku juga nggak tahu jawabannya soalnya. Terima kasih Pak Michael sudah menjawab loh. Oke, selanjutnya ada lagi nih pertanyaan dari Andin. Kak, kalau BINUS ada menyediakan fasilitas belajar software gitu nggak ya? Kayak dapat aplikasi atau software yang premium? Oh, mungkin Pak Michael selaku dosen bisa menjawab pertanyaannya, Pak. Kalau kami kembali lagi di beberapa kurikulum yang lalu, kami memang mengajarkan software gitu ya, tapi pada akhirnya sayang sekali ketika kita pendidikan arsitektur, Anda menjadi seorang arsitek, artinya Anda bisa memutuskan desain mana yang baik begitu ya. Sehingga tadi perlu banyak pengetahuan lain, sehingga bukan bagaimana caranya mengoperasionalkan software gitu ya. Kami justru menghindari bahwa Anda lulus dari arsitek BINUS hanya menjadi operator software gitu ya. Kami tidak mengharapkan seperti itu. Yang kami harapkan ketika Anda lulus, Anda memiliki pengetahuan sebagai seorang arsitek. Jadi sehingga atas dasar pilihan-pilihan itu, maka kami tidak mengajarkan lagi mengenai software gitu ya. Bagaimana tutorialnya, bagaimana cara klik icon apa gitu, itu mungkin kami tidak mengajarkan hal itu lagi. Tapi seperti itu mudah kok, karena itu mudah ya, seperti Rezi bisa pelajari sendiri secara individual, kemudian Nanda juga mungkin bisa mempelajari sendiri gitu ya, berbagai macam software, tutorialnya juga saya rasa sudah banyak. Hanya saja nanti tinggal pengetahuan atau enggak kemampuan arsitekturnya itu yang kami akan tagih lebih banyak gitu ya.
Jadi memang kami tidak terlalu banyak mengajarkan software yang seperti kursus software gitu ya, kami tidak terlalu banyak mengajarkan seperti itu. Oke, makasih Pak Aku Michael. mau tambahin dikit tentang software ya. Silakan. Dari Himar sendiri, kan kita kan ada divisi akademik ya, dan di situ kita biasanya suka buka kelas tutorial, kelas kayak sharing belajar software lah. Jadi bagi teman-teman yang merasa ragu dengan software, nanti biasanya kita akan kumpulin mungkin ada teman-teman yang jago atau kakak-kakak tingkatnya yang udah mengerti dengan software itu, dan nanti kita akan buka kelas untuk teman-teman yang belum ngerti dan mahasiswa baru, biar kita belajar bareng di situ. Jadi kayak gitu, biasanya kita saling sharing aja dan saling memberi ilmu pengetahuan ya untuk soal software ini. Iya bener banget teman-teman, soalnya kan aku juga maba ya, aku juga merasa terbantu nih dengan kakak-kakak ini suka ngebantu kita ngajarin software. Makasih loh kakak-kakak semuanya. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk menutup pertanyaan hari ini ada dari Nada Ananto. Perkenalkan, saya Nada, saya ingin bertanya tentang bagaimana cara mengembangkan kemampuan merancang arsitektur, terutama untuk mahasiswa yang baru akan menjadi mahasiswa arsitektur. Mulai dari pengembangan ide, cara memvisualisasi, dan sebagainya. Apakah membaca buku-buku mengenai arsitektur atau banyak jalan-jalan melihat karya arsitektur secara nyata dan lainnya, Kak? Mohon sarannya Bapak dosen dan kakak-kakak. Terima kasih. Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Michael dulu. Ya, oke. Ya, jadinya memang kalau tadi bagaimana proses merancang arsitektur itu kami coba sudah lakukan di studio. Jadinya di dalam studio memang ketika kami menyadari bahwa Anda cuma punya 13 minggu gitu ya, 13 minggu perkuliahan, sehingga kami sudah mengatur bahwa apa saja sih, bagaimana sih caranya merancang produknya tersebut, dan kemudian langkah-langkah tersebut yang kami bagi ke dalam 13 minggu, hal-hal apa sih yang harus Anda pertimbangkan di minggu pertama, hal-hal apa yang harus Anda pertimbangkan di minggu kedua, dan seterusnya. Ya, itu yang kalau memang bagaimana caranya mengembangkan arsitektur. Tapi bagaimana caranya, hal yang berbeda kalau misalnya bagaimana caranya belajar arsitektur gitu ya. Cara belajar arsitektur tadi disebutkan hal yang menarik bahwa banyak jalan-jalan, ya, banyak jalan-jalan. Karena apa? Karena semakin banyak Anda jalan-jalan, paling tidak memori Anda itu akan merekam mengenai kondisi arsitektur yang seperti apa, begitu ya, kondisi arsitektur yang baik. Ya, seringkali kalau kondisinya arsitektur yang kurang baik, begitu ya, Anda hasilnya pun juga ya cuma segitu-segitu aja, begitu ya. Tapi ketika kalian bisa jalan-jalan, Anda melihat yang baik, ya itu tentu rekaman Anda akan baik, sehingga kalau begitu saya ingin membuat desain arsitektur yang seperti itu, gitu ya. Ya, jadinya pengalaman berjalan-jalan ini atau mengalami arsitektur itu menjadi sebuah hal pembelajaran yang menarik. Kebetulan saya suka jalan-jalan gitu ya, dan suka jalan-jalan arsitektur. Jadi ketika ada ke mall begitu ya, ke pusat perbelanjaan baru yang baru pertama kali saya kunjungi, saya kadang-kadang tidak melihat isi dari mall itu apa, tapi lebih melihat bagaimana sih tata ruangnya dari mallnya tersebut. Misalnya bagaimana desain-desainnya itu sering secara tidak langsung diamati oleh seorang arsitek gitu ya. Ke hotel saya pun juga sering jalan-jalan, saya senang menginap beberapa hotel begitu ya, ke Bali begitu menginap hotel. Untuk mengetahui hotel itu yang bagus nih kayak begini nih, suasananya kok enak banget ya. Ntar kalau saya mau desain, bagaimana ya cara mendesain itu menjadi lebih baik. Ya, berdasarkan pengalaman itu kemudian bisa dituangkan ke dalam desain-desain Anda. Ya. Dahulu ketika saya bekerja di kantor, bos yang dari luar negeri itu sering diskusi, kamu mau mendesain berdasarkan karyanya si A. Karena dulu saya kuliah itu sangat jarang sekali textbook, ya, belum ada internet begitu ya, dan textbooknya pun juga masih terbatas, sehingga ketika mereka membicarakan sebuah karya, saya tidak benar-benar ngeblank. Saya tidak tahu itu karyanya siapa, itu arsiteknya siapa gitu ya. Ya itu ternyata banyak merugikan. Setelah itu baru saya mencari-cari, setelah ada zaman sekarang ini Google gitu ya, itu akan jauh lebih mudah kalau Anda berjalan-jalan gitu ya.
karya yang baik di Singapura akan jauh lebih mudah. Anda tinggal 1 klik, 2 klik, Anda sudah bisa mempelajari bagaimana karya arsitektur yang ada di Singapura gitu. Padahal ketika zaman saya kuliah ke Singapura itu pun juga merupakan sebuah barang yang mewah sekali gitu ya, barang yang mahal sekali gitu. Ya, jadinya sekarang saya rasa berjalan-jalan arsitektur ataupun mengalami arsitektur itu menjadi sebuah pengalaman yang menarik gitu ya. Bagaimana caranya belajar untuk belajar arsitektur. Ya, itu sih. Oke, berarti kalau menurut Pak Michael jalan-jalan tuh penting ya Pak supaya bisa dapat inspirasi juga ya Pak ya? Betul sekali. Oke. Ya. Kalau menurut mungkin Kak Rezi di terakhir, menurut Kak Rezi gimana Kak? Iya, Kalau mohon kalian- maaf nih, kameranya error. Oke, nggak aku jawab ya. Kalau aku sih waktu pas pertama kali maba itu kan aku sempat khawatir, aduh ini gimana ya mendesain rumah, kayaknya setelah tahu ilmu-ilmunya itu buset banyak banget gitu. Nah kalau aku sih ngechecklist sih, jadi aku pelajarin kira-kira tuh untuk ngebangun rumah atau bangunan yang basic dulu itu tuh gimana. Berarti kan ada struktur, mungkin ada ide dulu ya sebelum itu. Habis itu ada gimana cara mengolah lahannya, gimana cara membuat struktur, membangun rumahnya gitu, gimana cara naruh furnitur gitu-gitu. Itu tuh semua aku list di suatu kertas yang bahkan masih ada nih di bukuku. Itu aku list kebutuhan yang kira-kira aku tuh butuh di arsitek. Mulai dari kebutuhan fundamental seperti ya itu struktur, material gitu-gitu, sampai ke yang kayak saran-saran dari dosen, arsitek terkenal, itu semuanya aku list dan itu tuh aku pelajarin. Aku cari di internet gimana caranya, misalnya kalau aku nggak ngerti tentang pemilihan material, ya aku ketik aja di internet gimana cara milih material gitu. Nanti misalnya ternyata kayu, gimana cara memilih kayu yang tepat gitu-gitu. Sebenarnya belajar di internet sih menurutku udah cukup untuk bikin kita tuh berilmu sih sebenarnya. Walaupun mungkin nanti harus cari di source lain seperti tanya ke dosen, arsitek terkenal gitu-gitu. Cuman menurutku kalau misalnya nanya kayak gini karena khawatir kebingungan gimana sih caranya gitu, itu tuh dengan bener kata Pak Michael sih, dengan BINUS udah meng-provide cara-caranya gimana, tapi sambil kita tuh belajar juga mandiri di bacaan seperti buku, jurnal gitu-gitu, atau di internet. Itu semua tuh udah bisa menjadikan kita survive di perkuliahan dan pada akhirnya menjadi arsitek sih. Gitu sih. Ya, mungkin sedikit tambahan lagi bahwa memang tadi kalau kita merancang arsitektur itu dari dasar stupa 1 ya, istilahnya adalah studio perancangan 1 begitu ya, sampai studio perancangan 5. Mahasiswa perancangan 1 itu tidak akan diberikan bagaimana caranya mendesain sebuah hotel, pasti tidak akan kebayang gitu ya. Jadi memang sudah diatur tahapan-tahapannya. Anda mungkin memahami dulu mengenai bagaimana sih caranya, walaupun cuma bikin sebuah booth begitu ya, sebuah booth. Mungkin nanti meningkat Anda bikin sebuah rumah, nanti meningkat lagi Anda bikin sebuah galeri atau museum, nanti meningkat lagi sekarang seperti Rezi membuat hotel bintang 4 begitu ya. Nanti meningkat lagi sampai ke stupa 5. Jadinya itu akan kami atur begitu ya. Itu akan coba diatur bagaimana agar Anda tidak tiba-tiba shock gitu ya. Wah, harus merancang hotel. Begitu, karena merancang hotel itu aspeknya banyak sekali yang perlu diperhatikan. Anak semester 1 mungkin di merancang hotel pasti mungkin akan pusing dan langsung takut gitu ya. Wah, ini kok tugasnya berat sekali gitu. Ya, kami tidak mengarahkan seperti itu. Tapi ya memang kami atur gitu ya. Jadinya cukup sampai di sini aja dulu Anda belajarnya di semester 1. Nanti semakin lama semakin sulit. Tapi yang kami harapkan ketika Anda lulus, nanti semua ilmu yang kami harapkan juga sudah diajarkan kepada kalian. Itu sih. Oke, terima kasih Pak Michael dan juga Kak Rezi atas jawabannya. Jadi teman-teman mungkin bisa nih kalian cari-cari inspirasi lewat jalan-jalan, atau mungkin kata Kak Rezi cari-cari di internet, atau mungkin keduanya juga mungkin tambah lebih baik ya. Terima kasih juga teman-teman yang udah bertanya di kolom chat maupun ke public ataupun ke private chat ke aku. Terima kasih juga teman-teman yang udah menyempatkan hadir nih. Mungkin masih ada yang ujian-ujian ya. Terima kasih semuanya. Mungkin untuk mengakhiri talkshow pada siang hari ini kita bisa foto bersama ya teman-teman. Silahkan di on cam dulu dan nanti fotonya bisa kita publish loh teman-teman di Instagram Himars BINUS. Bisa banget di follow loh
Instagram Himars Binus dan juga Arsitektur Binus. Bakal banyak info-info penting juga dan sharing-sharing. Oke teman-teman, boleh silakan di on cam kita foto bersama. Ayo yang mau masuk Instagram Himars Binus nih. Ayo, Silakan teman-teman. Aku tunggu ya di on cam. bisa di cam kan sebentar. Oke, udah banyak nih yang on cam. Mungkin bisa aku screenshot ya. Oke, slide pertama siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir nih teman-teman. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekian sesi pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah ngeluangin waktunya. Terima kasih juga Pak Michael dan juga Pak Sigit. Semuanya terima kasih. Mungkin bisa aku akhiri di sini. Teman-teman udah bisa boleh leave. Makasih semuanya.